実だって証明死刑にして、俺は。Pada 10 tahun yang lalu, sebuah gempa dahsyat melanda Jepang dan menghancurkan seluruh kota Tokyo. Bencana yang disebut sebagai Red Hole tersebut kemudian membuat Jepang terpaksa memindahkan ibu kotanya ke tempat lain. Untuk membantu pemulihan kota Tokyo yang sudah hancur, sebuah penjara pribadi bernama Deadman Wonderland kemudian dibangun tepat di titik lokasi gempa tersebut. Selain menjadi rumah tahanan bagi para penjahat, Deadman Wonderland juga menampilkan atraksi hiburan yang dilakukan oleh para tahanan sebagai daya tarik untuk para turis atau wisatawan. Kita lalu dikenalkan dengan seorang anak SMP bernama Ganta yang sebentar lagi akan pergi mengadakan study tour ke penjara Deadman Wonderland bersama teman-teman sekelasnya. Ganta yang sangat penasaran kemudian coba mencari tahu tempat semacam apa penjara yang akan mereka kunjungi. Ketika jam pelajaran baru saja dimulai, Ganta tiba-tiba mendengar sebuah alunan lagu yang tidak asing baginya. Pandangannya pun langsung tertuju pada seorang pria berjubah merah yang melayang-layang di luar kelasnya. Melihat itu lantas membuat Ganta dan teman-temannya sangat terkejut. Dan secara tiba-tiba, sosok misterius itu langsung menyerang mereka dan memporak-porandakan seluruh tempat itu. Nanda koitsu? Ketika tersadar, Ganta melihat darah di mana-mana dan juga mayat teman-temannya yang sudah terpotong-potong. Situasi itu kemudian membuatnya benar-benar sangat ketakutan. Sosok berjubah merah itu lalu perlahan mendekatinya, kemudian menanamkan sebuah kristal berwarna merah ke dalam dadanya. Ketika sedang dirawat di rumah sakit, beberapa anggota kepolisian kemudian mendatanginya setelah tersadar. Dan secara mengejutkan, Ganta malah dituduh telah melakukan pembunuhan massal terhadap puluhan siswa di kelasnya. Kejadian itu lantas menjadi topik pemberitaan utama di berbagai media. Sementara Ganta sendiri masih sangat kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kantor Hukum Negara kemudian menugaskan seorang pengacara bernama Tamaki untuk mendampingi Ganta di persidangan. Walaupun dirinya sudah menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, tapi tidak ada satupun yang mau mendengarkan ceritanya. Dan anehnya lagi, luka di dadanya saat batu merah itu ditanam sudah tidak ada. Setelah menjalani persidangan yang cukup panjang, Ganta akhirnya dijatuhi hukuman mati. Saat hendak dibawa pergi dari ruang persidangan, Ganta yang masih belum terima dengan vonis yang didapatnya kemudian coba memberontak dan melarikan diri. Tapi ia dapat dengan mudah dihentikan. Salah satu ayah korban yang hadir di tempat itu kemudian coba melampiaskan amarahnya kepada Ganta. Tapi pria itu tiba-tiba berhenti ketika melihat rekaman video Ganta yang mengakui pembantaian itu kepada pengacaranya. Ganta yang melihat rekaman itu pun sampai tidak tahu harus mengatakan apa-apa lagi. Walaupun ia berusaha membantahnya, namun Tamaki malah mengatakan kalau itu adalah rekaman asli yang telah bocor ke publik. Setelah persidangan itu, Ganta kemudian segera dibawa ke penjara Deadman Wonderland, sebuah rumah tahanan bagi para penjahat kelas kakap. Kedatangan Ganta pun langsung menarik perhatian kepala sipir penjara tersebut yang bernama Makina. Setelah menjelaskan mengenai penjara yang akan menjadi tempat tinggal mereka, wanita itu memberitahukan bahwa kalung yang terpasang di leher mereka adalah sebuah perangkat pelacak elektronik. Di tengah penjelasan itu, seorang tahanan yang sedang membawa barang tak sengaja menabrak Ganta. Melihat itu, Makina kemudian langsung menebasnya sebagai peringatan. Hal itu lantas membuat Ganta dan tahanan baru lainnya sangat terkejut. Selain menjadi pengacara Ganta, Tamaki juga ternyata menjabat sebagai promotor taman hiburan Deadman Wonderland. Hari pertama yang dilalui oleh Ganta di penjara tersebut sudah sangat berat. Keadaan itu lantas membuat Ganta hampir menyerah, dan ia mulai berpikir untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Di tengah keputusasaannya, seorang gadis albino bernama Shiro tiba-tiba datang dan coba untuk menghiburnya. Selain itu, ia juga mengaku sebagai teman Ganta, walaupun Ganta sama sekali tidak mengenal siapa gadis tersebut. Di tengah pembicaraan mereka, beberapa tahanan lain kemudian datang untuk mengganggu Ganta. Mereka lalu coba mengolok-olok Ganta yang telah menghabisi semua teman-temannya, serta mengatakan kalau Ganta sekarang tidak ada bedanya dengan mayat berjalan. Mendengar itu, Shiro lalu coba membela Ganta dan mengusir mereka. Akan tetapi, tindakannya malah membuat ketiga pria itu sangat marah
dan kemudian menghajar mereka berdua. Di tengah situasi itu, sebuah bom tiba-tiba meledak dan menghancurkan menara yang berada tepat di atas mereka, yang kemudian membuat bola besar di menara itu terjatuh dan hendak menimpa mereka. Ganta lantas berpikir kalau ini adalah akhir dari hidupnya. Namun tiba-tiba, batu kristal yang tertanam di dalam dadanya tiba-tiba menyala, yang kemudian memberikannya kekuatan untuk menghancurkan bola raksasa tersebut. Dan ternyata, dalang di balik pengeboman itu adalah Tamaki, dan itu adalah caranya melakukan hukuman mati terhadap Ganta. Setelah kejadian itu, Ganta yang sedikit terluka, kemudian mendapat perawatan dari seorang perawat penjara yang bernama Takashima. Wanita itu kemudian menyarankan Ganta agar segera memakan jatah permen miliknya. Tapi Ganta sama sekali tidak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh wanita tersebut. Selain dirinya, orang yang menabrak Ganta kemarin juga sedang dirawat di tempat itu. Pemuda bernama Takami itu kemudian meminta maaf karena sudah menabrak Ganta kemarin. Dan kemungkinan karena itulah Ganta kehilangan jatah permennya. Di tengah obrolan mereka, Shiro tiba-tiba datang dan mengajak Ganta untuk balapan di turnamen dog race. Salah satu pertunjukan yang dilakukan oleh para tahanan di taman hiburan. Siapa saja yang memenangkan balapan tersebut akan mendapatkan 100.000 cash point, mata uang yang berlaku dan digunakan oleh para tahanan di penjara ini. Dengan cash point, setiap tahanan bisa mendapatkan makanan, pakaian, dan bahkan minuman alkohol. Bahkan disebut-sebut bisa digunakan untuk mengurangi masa hukuman jika memiliki cash point yang sangat banyak. Tapi yang paling utama, cash point yang mereka dapat bisa digunakan untuk membeli permen, sebuah penawar dari racun yang disuntikan terus-menerus ke tubuh mereka melalui kalung yang mereka pakai. Jika seseorang tidak memakan permen itu setiap 3 hari sekali, maka bisa dipastikan kalau dia akan mati. Setelah mengetahui informasi tersebut, Ganta pun memutuskan untuk ikut bertanding. Setelah memastikan Ganta mengikuti turnamen itu, Takami kemudian melaporkannya pada Tamaki. Tamaki lalu mengatur rintangan pertandingan tersebut ke level yang paling tinggi. Beberapa saat kemudian, Ganta dan para peserta lainnya sudah bersiap memasuki arena. Tapi sebelum itu, seorang tahanan pria berbadan tegap bersama anggota gengnya mendatangi mereka. Dia adalah mantan juara nasional taekwondo bernama Kazumasa, yang sangat ditakuti oleh semua tahanan di penjara ini. Rumornya, ia dijebloskan ke tempat ini setelah menghabisi seorang wanita yang tak mau memberikan nomor teleponnya. Kazumasa kemudian mengancam dan mengintimidasi mereka semua, agar masing-masing dari mereka memberikan jalan untuknya saat di pertandingan nanti. Jika tidak, maka nyawa mereka yang akan menjadi ganjarannya. Beberapa saat kemudian, semua peserta sudah memasuki arena pertandingan. Ketika bel dibunyikan, mereka kemudian segera berlari untuk menjadi yang tercepat, seraya melewati beberapa rintangan yang telah disediakan. Akan tetapi, rintangan yang dimaksud ternyata bukanlah rintangan biasa, melainkan rintangan hidup atau mati. Menyadari itu lantas membuat Ganta sangat terkejut, apalagi di saat melihat narapidana lain yang tewas dengan sangat brutal di depan matanya. Sementara itu, para penonton yang hadir di arena sama sekali tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Mereka berpikir kalau kematian para narapidana tersebut adalah sebuah efek khusus untuk membuat pertandingan semakin menarik. Berbeda dari peserta lainnya, Ganta masih beruntung berkat Shiro yang selalu ada untuk membantunya melewati setiap rintangan tersebut. Sementara itu, Kazumasa menggunakan narapidana lain untuk melindungi dirinya sendiri. Hingga pada akhirnya, hanya tersisa mereka bertiga di permainan terakhir yang disebut sebagai Battle Royale. Aturannya sendiri cukup simpel, yang mana pemenangnya adalah siapapun yang bisa memegang bola Deadman sampai akhir permainan. Saat permainan dimulai, Ganta kemudian langsung merebut bola tersebut. Di saat itu pula, lantai yang mereka pijak mulai jatuh satu persatu, dan jika sampai terjatuh, maka nyawa mereka pasti akan melayang. Dengan bekerja sama, mereka berdua akhirnya berhasil membuat Kazumasa terjatuh ke bawah. Tapi sayangnya, lantai yang dipijak oleh Shiro juga ikut terjatuh. Shiro kemudian hendak mengorbankan dirinya agar Ganta bisa memenangkan pertandingan ini. Akan tetapi, Ganta lebih memilih untuk menyelamatkan Shiro dan membiarkan bolanya terjatuh. Ia kembali mengingat bagaimana Shiro selalu membantunya pada rintangan sebelumnya.
Alhasil, tidak ada pemenang dalam pertandingan kali ini. Itu artinya, Ganta tidak bisa membeli permen penawar untuk kelangsungan hidupnya. Setelah melihat pertandingan itu, para narapidana lain lantas berpikir kalau tingkat kesulitannya sangat tidak wajar. Hal yang sama juga dipikirkan oleh Takami. Ia menduga kalau hal itu pasti ada kaitannya dengan Ganta. Di sisi lain, Ganta sudah putus asa dan yakin kalau dirinya akan segera mati. Di tengah rasa frustasinya, Takami tiba-tiba mendatanginya. Dan secara mengejutkan, ia memberikan sebuah permen penawar kepada Ganta, yang mana hal itu membuat Ganta sangat senang dan berjanji tidak akan melupakan kebaikannya. Namun, hal itu hanyalah akal-akalan Takami semata agar bisa mendekatinya, karena Tamaki telah memerintahkannya untuk selalu mengawasi Ganta. Tamaki bahkan telah membayarnya dengan cash point yang cukup banyak. Ketika dirinya sedang bersantai, Tamaki mendapat informasi bahwa salah satu tahanan bernama Ratchet Egg telah lepas. Agar membuat Ganta semakin percaya padanya, Takami kemudian mentraktir Ganta membeli es krim. Melihat kebaikan Takami, Ganta pun seketika mengingat kembali teman-teman sekelasnya. Tapi ketenangan itu seketika buyar ketika pria berjubah merah yang telah ngebantai teman-teman Ganta muncul di tempat itu. Dia kemudian menyerang orang-orang yang ada di tempat itu menggunakan kekuatannya. Di saat mengingat apa yang terjadi pada teman-teman sekelasnya, kristal yang tertanam di dalam dada Ganta kembali menyala. Dengan segenap rasa amarahnya, ia kemudian menembakkan darah yang keluar dari dalam tubuhnya seperti sebuah peluru. Akan tetapi, serangannya sama sekali tidak berdampak apapun pada sosok misterius tersebut. Di saat Ganta hendak mendekatinya, sosok misterius itu kemudian segera pergi dari tempat itu. Melihat apa yang baru saja terjadi, Takami lantas berpikir kalau mereka berdua adalah monster. Sementara itu, Tamaki malah sangat kegirangan setelah melihat kekuatan yang dimiliki oleh Ganta. Ketika tersadar, Ganta mendapati dirinya telah berada di ruang perawatan. Ia pun mendapat informasi kalau peristiwa tadi adalah serangan teroris. Walau demikian, Ganta sebenarnya sudah tahu apa yang terjadi. Ia pun tidak menyangka kalau orang yang telah membantai teman-temannya ternyata berada di dalam penjara ini. Dari beberapa tahanan yang terluka akibat penyerangan tadi, Ganta mendengar kalau mereka juga pernah melihat orang dengan kekuatan seperti sosok berjubah merah itu beberapa tahun yang lalu. Dan rumornya, orang itu masih dikurung di penjara Blok G sampai sekarang. Di lain sisi, Makina tidak yakin kalau peristiwa yang baru saja terjadi hanyalah sebuah serangan teroris seperti yang disebutkan oleh Tamaki. Agar memperjelas semuanya, ia kemudian memerintahkan anggotanya untuk segera menangkap Ganta, yang kebetulan ada di lokasi kejadian dan tampak sangat mencurigakan. Selain itu, Makina juga mengerahkan sebuah robot pemburu canggih bernama Necromakro, yang terakhir kali digunakan pada 4 tahun yang lalu, untuk menangkap seorang tahanan yang mengamuk dan menghabisi 20 narapidana lainnya. Sementara itu, Takami hendak berhenti mengawasi Ganta setelah melihat kekuatan misterius yang dimilikinya. Namun, ia mengurungkan niat setelah Tamaki memberikannya cash point dalam jumlah yang sangat banyak. Di tempat yang berbeda, Ganta hendak pergi menuju Blok G untuk menemui pria berjubah merah. Saat di jalan, ia secara kebetulan bertemu dengan Takami, yang kemudian memberitahukan bahwa tidak ada Blok G di penjara ini. Namun tanpa diduga, Shiro tiba-tiba mengaku bahwa dirinya tahu jalan menuju ke sana. Di waktu yang bersamaan, robot Necromakro tiba-tiba datang untuk menangkap Ganta. Tanpa berlama-lama lagi, Shiro kemudian segera membawa mereka ke Blok G melalui sebuah jalan rahasia. Tapi sialnya, robot pemburu itu masih terus mengejar mereka. Tapi untungnya Takami dengan cepat mempreteli robot itu hingga membuatnya berhenti. Setelah itu, Shiro kembali membawa mereka menelusuri lorong-lorong bawah tanah. Dan tak lama kemudian, mereka pun akhirnya sampai di tempat tujuan. Saat hendak masuk ke dalam tempat itu, robot yang tadi mengejar mereka tiba-tiba datang dan kembali menyerang mereka. Sementara di ruang kontrol penjara, Makina dan timnya tiba-tiba kehilangan sinyal Necromakro. Atas hal itu, Makina pun sangat yakin jika ada bagian di penjara ini yang berada di luar kendalinya. Kembali pada Ganta, yang tidak tahu harus melakukan apa lagi untuk menyelamatkan Shiro yang telah ditangkap. Sampai tiba-tiba, seseorang keluar dari dalam Blok G dan langsung menghancurkan robot tersebut. Melihat kekuatan yang dimilikinya, Ganta pun sangat yakin kalau dia adalah orang yang telah membantai teman-teman sekelasnya. Tanpa berpikir panjang, Ganta kemudian hendak menyerang pria tersebut.
Namun, pria itu lebih dulu menyerang Ganta dengan memanipulasi darahnya menjadi sebuah pedang. Kekuatan itu disebut sebagai cabang dosa. Dan sama seperti pria itu, Ganta juga memiliki kekuatan cabang dosa, tapi Ganta masih belum mengetahui cara untuk menggunakannya. Untuk yang kedua kalinya, Ganta lalu coba kembali menyerang pria yang bernama Senji itu. Tapi Ganta sama sekali tidak berdaya dibuatnya. Melihat Ganta yang tidak bisa menggunakan kekuatannya, lantas membuat Senji tidak tertarik untuk bertarung melawannya. Ia kemudian hendak pergi dari tempat itu. Tapi setelah melihat bagaimana Senji menggunakan kekuatannya, Ganta akhirnya menyadari kalau kekuatan itu membutuhkan darah untuk digunakan. Dengan tekad yang kuat, ia lalu mengumpulkan darah di tangannya, kemudian menembakkannya kepada Senji seperti sebuah peluru. Tapi Senji masih bisa menahan serangan tersebut. Alih-alih marah karena serangan itu, Senji malah tertawa kegirangan. Ia lalu mengatakan kalau dirinya bukanlah pria berjubah merah yang dicari oleh Ganta. Dan pria berjubah merah itu bukanlah satu-satunya Deadman yang ada. Deadman sendiri adalah sebutan untuk orang-orang yang memiliki kekuatan cabang dosa. Dan semua Deadman ditahan di dalam penjara Blok G, tepatnya di pusat Deadman Wonderland. Setelah menjelaskan semuanya, Senji lalu hendak menyerang Ganta. Tapi Shiro dengan cepat langsung menghentikannya. Sesaat kemudian, petugas keamanan yang ditugaskan oleh Tamaki tiba-tiba datang dan menangkap mereka semua. Takami dan Shiro lalu ditahan di sebuah tempat khusus. Tidak hanya itu, semua cash point miliknya juga disita oleh petugas yang menangkap mereka. Ketika tersadar, Ganta mendapati dirinya sedang berada di dalam ruang penelitian. Sementara itu, Senji juga sedang diperiksa oleh Takashima di ruang perawatan. Ternyata, serangan Ganta sebelumnya berhasil melukai beberapa tulang rusuknya. Kembali pada Ganta, yang sangat terkejut di saat melihat keberadaan Tamaki di tempat ini. Di sini, Tamaki akhirnya mengaku kalau tugasnya adalah membawa orang-orang dengan kekuatan spesial ke penjara ini untuk dijadikan sebagai hiburan. Sekalipun itu dengan cara memfitnah, seperti yang telah dilakukannya terhadap Ganta. Ternyata, video pengakuan Ganta yang tersebar ke publik adalah sebuah hasil rekayasa. Hal itu ia lakukan agar mempermudah menjebloskan Ganta ke dalam penjara ini. Mengetahui fakta itu lantas membuat Ganta sangat marah. Ia kemudian hendak menyerang pria tersebut, tapi Tamaki langsung menyetrum dan juga menyiksanya. Tamaki kemudian memberitahukan bahwa besok Ganta akan tampil di sebuah pertunjukan bernama Carnival Corpse, yaitu pertarungan 1 lawan 1 di antara Deadman, dan orang yang menjadi lawan Ganta adalah Senji. Jika bisa menang dalam pertarungan besok, maka Ganta akan mendapat lebih banyak cash point daripada dog race kemarin. Bahkan, Ganta mungkin bisa bertemu dengan pria berjubah merah yang telah membantai semua teman sekelasnya. Ternyata, pria berjubah merah yang dicari oleh Ganta adalah tahanan bernama Ratchet Egg yang tadi terlepas. Dia adalah manusia hasil eksperimen yang ditahan di dalam penjara ini. Tamaki juga memberitahukan bahwa dari Ratchet Egg lah infeksi cabang dosa berasal, dan dia adalah tahanan Deadman Wonderland yang paling berbahaya. Setelah memberitahukan itu, Tamaki lalu memaksa Ganta untuk melihat seperti apa pertarungan Carnival Corpse yang besok akan diikutinya. Dan untuk memotivasi Ganta, Tamaki lalu memperlihatkan apa yang akan terjadi pada setiap Deadman yang kalah. Sementara di tempat yang berbeda, Makina hendak menemui Direktur Deadman Wonderland yang bernama Hagire, orang yang telah membangun penjara ini. Tapi dirinya langsung dihadang dan diusir oleh para penjaga. Pada keesokan harinya, pertarungan antara Ganta melawan Senji pun dimulai. Pertarungan mereka juga disaksikan oleh para elit global secara online. Tanpa berbasa-basi lagi, Senji lalu bersiap untuk menyerang Ganta. Akan tetapi, Ganta malah kabur dan memanjat sebuah pohon. Tapi itu hanyalah bagian dari rencananya agar bisa menyerang Senji dari atas. Ia kemudian menembakkan darahnya berkali-kali kepada Senji. Tapi Senji dapat dengan mudah menghalau serangan tersebut. Merasa bahwa serangannya belum cukup, Ganta kemudian mengumpulkan banyak darah di tangannya untuk ditembakkan kepada Senji. Tapi serangan itu sama sekali tidak ada apa-apanya bagi Senji. Dan secara tiba-tiba, Ganta mulai sempoyongan dan hampir hilang kesadaran. Ternyata, hal itu dikarenakan dirinya terlalu banyak menggunakan darah. Jika masih terus melanjutkan serangan, Ganta pasti akan syok dan mengalami serangan jantung. Setelah itu, kini giliran Senji yang menyerang dan membuatnya terjatuh ke bawah. Ganta pun hanya bisa pasrah menerima serangan bertubi-tubi dari Senji.
yang kemudian membuatnya terkapar dan tak bisa bergerak lagi. Kendati demikian, Ganta masih belum mau mati. Ia pun kembali mengingat masa kecilnya bersama dengan Shiro. Ternyata, Shiro adalah teman masa kecilnya yang sudah lama ia lupakan. Melihat Ganta yang sudah tidak berdaya, Senji yang sudah yakin menang kemudian hendak pergi meninggalkan arena pertarungan. Namun, Ganta tiba-tiba bangkit dan langsung menahannya. Dengan sisa-sisa tenaganya, Ganta menghancurkan sebuah benda yang ada di atas mereka. Di saat perhatian Senji teralihkan, Ganta kemudian menyerangnya dari jarak yang sangat dekat. Serangan itu bahkan sampai membuat Senji terlempar cukup jauh. Setelah tersadar, Senji akhirnya mengakui kekalahannya dan memutuskan untuk berteman dengan Ganta. Sementara itu, Shiro dan Takami akhirnya berhasil meloloskan diri. Seorang tahanan yang sebelumnya telah dibayar oleh Takami mendatangi mereka, kemudian memberitahukan bahwa gadis yang sedang dicari oleh Takami sedang ditahan di ruang bawah tanah penjara, tepatnya di penjara Blok G. Setelah memenangkan pertarungan melawan Senji, Ganta mendapatkan hadiah sebesar 1 juta cash point. Di saat dirinya sedang beristirahat di kamarnya, layar TV tiba-tiba menyala. Kemudian tampak Senji yang duduk terikat di sebuah kursi. Ini adalah pertunjukan hukuman bagi setiap deadman yang kalah dalam pertarungan. Takashima kemudian menyalakan sebuah mesin pemutar acak. Dan ketika Senji meminta berhenti, mesin itu memperlihatkan gambar mata. Itu artinya, Senji akan kehilangan matanya sebagai hukuman. Dengan sangat brutal, Takashima kemudian mencabut salah satu mata Senji untuk dijadikan bahan eksperimen. Menyaksikan itu benar-benar membuat Ganta sangat terkejut. Sementara itu, Takami berhasil meyakinkan Shiro agar mau membantunya menemukan gadis yang dicarinya. Agar mereka tidak ketahuan, Shiro kemudian membuat kekacauan di ruang kontrol pengawas. Sementara Takami membuat laporan palsu ke kantor pusat dengan mengatakan bahwa sistem keamanan penjara sudah dibajak. Ia kemudian meminta agar seluruh daya di penjara ini dimatikan. Ketika semua daya telah dimatikan, hal yang aneh tiba-tiba terjadi pada Shiro. Ia hanya diam terpaku ketika pasukan keamanan penjara datang mengepungnya. Dan secara mengejutkan, seluruh tempat itu hancur seketika bersama dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Takami pun benar-benar sangat terkejut di saat melihat Shiro yang berhasil selamat dengan memegang sebuah kepala manusia. Shiro kemudian jatuh pingsan ketika daya listrik kembali dinyalakan. 2 orang anak buah Hagire kemudian datang untuk membawa Shiro yang tiba-tiba jatuh pingsan. Sedangkan itu, Ganta masih merasa syok setelah melihat apa yang terjadi pada Senji. Kegilaan demi kegilaan terus ia temukan di tempat ini. Tiba-tiba, Ganta mendengar suara meminta tolong di luar kamarnya. Ternyata suara itu berasal dari seorang tahanan perempuan yang sedang diganggu oleh narapidana lainnya. Ganta kemudian dengan cepat membawa gadis yang bernama Minatsuki itu kembali ke kamarnya. Minatsuki lantas berterima kasih karena Ganta sudah menyelamatkannya. Melihat Ganta yang masih terbayang-bayang dengan apa yang terjadi pada Senji, Minatsuki kemudian coba menghiburnya. Tapi hal itu malah membuat Ganta menjadi salah tingkah. Minatsuki kemudian menceritakan masa lalunya, yang mana dirinya kerap disiksa oleh sang ayah setelah ibunya meninggal. Karena sudah tidak tahan dengan penyiksaan yang dialaminya, ia tanpa sadar menggunakan kekuatan darahnya untuk membunuh sang ayah. Dan karena hal itulah dirinya bisa berada di penjara ini. Sama seperti Ganta, Tamaki juga menjadi pengacaranya saat di persidangan. Minatsuki lalu mengatakan kalau dirinya tidak mau mengikuti Carnival Corps karena ia tidak ingin menggunakan kekuatannya untuk melukai orang lain. Mendengar itu, Ganta yang merasa bersimpati kemudian berkata akan melindunginya. Ia juga berjanji akan membawanya kabur dari tempat ini. Tapi saat dalam pelarian, pipa-pipa besi yang ada di atap tiba-tiba berjatuhan dan melukai kaki Ganta. Dan sialnya lagi, beberapa pasukan keamanan berdatangan dan memerintahkan mereka mempersiapkan diri untuk pertarungan besok. Di sini, Minatsuki akhirnya memberitahukan kalau yang akan menjadi lawannya besok ternyata adalah Ganta. Sementara itu, sang direktur yang sedang dirawat coba memperingatkan Tamaki agar jangan menjadikan para deadman sebagai hiburan. Tapi Tamaki sama sekali tidak menghiraukan peringatannya. Pada keesokan harinya, pertarungan Carnival Corps kembali dibuka. Ketika memasuki arena, Ganta langsung berjanji tidak akan melukai Minatsuki.
Tapi secara mengejutkan, gadis itu langsung menyerang Ganta menggunakan cambuk darahnya. Ternyata, sikap manis dan baik hati yang diperlihatkannya kemarin hanyalah akting semata, karena aslinya dia adalah seorang gadis psikopat yang sangat gila. Bahkan, dia jugalah yang telah memotong pipa-pipa besi itu agar membuat Ganta terluka. Melihat sifat asli gadis itu, Ganta yang sangat marah kemudian coba menyerangnya. Di waktu yang bersamaan, Takami tiba-tiba muncul di tempat itu dan sangat marah kepada Ganta. Karena orang yang sedang dilawan oleh Ganta ternyata adalah adik kandungnya, gadis yang selama ini dicarinya dan yang menjadi alasannya masuk ke penjara ini. Agar membuat pertarungan semakin menarik, Tamaki kemudian memasukkan Takami ke dalam arena. Di hadapan sang kakak, Minatsuki lalu kembali bersandiwara dan bersikap sangat manis, yang mana hal itu membuat Ganta semakin marah dan kesal. Apalagi di saat melihatnya bersembunyi di belakang Takami. Namun secara tiba-tiba, Takami meminta Minatsuki agar berterus terang kalau ayah mereka sama sekali tidak pernah menyentuhnya. Ketika melihat sang ayah terbunuh, Takami awalnya tidak yakin kalau Minatsuki sanggup melakukan hal itu. Tapi setelah melihat kelakuan asli Minatsuki barusan, sekarang Takami sudah percaya kalau adiknya itu memang telah membunuh ayah mereka. Walau demikian, Takami akan tetap menganggapnya sebagai adik yang harus ia lindungi. Tapi mendengar semua itu malah membuat Minatsuki sangat marah dan mulai menggila. Ia pun kembali mengingat bagaimana sang ibu lebih memilih membawa bunga kesayangannya daripada menyelamatkan dirinya ketika bencana Red Hole terjadi. Sejak hari itu juga dirinya terinfeksi kekuatan cabang dosa. Minatsuki kemudian langsung menyerang Takami sembari menyiksanya. Tidak mau berdiam diri, Ganta lalu menyerang Minatsuki untuk melepaskan Takami. Dengan menggunakan sedikit jurus ceramahnya, Ganta akhirnya berhasil mendekati gadis tersebut. Di saat itu juga, ia kemudian langsung menyundul kepala Minatsuki dengan sekuat tenaga, yang seketika membuat Minatsuki terkapar dan akhirnya dinyatakan kalah dalam pertarungan ini. Tapi hal itu malah membuat para penonton sangat kesal karena pertarungan mereka tidak memperlihatkan kebrutalan. Sementara di tempat yang berbeda, kita diperlihatkan dengan Shiro yang sedang bertarung melawan Hagire. Pertarungan mereka bahkan sampai menimbulkan guncangan yang merusak beberapa bagian penjara. Tapi pertarungan itu segera berakhir dengan kekalahan Hagire yang sangat mengenaskan. Di momen ini, akhirnya terungkap fakta bahwa Shiro adalah orang di balik Ratchet Egg, sosok berjubah merah yang telah menghabisi semua teman-teman sekelas Ganta. Pada 10 tahun yang lalu, Hagire mengadopsi Shiro dan menjadikannya sebagai objek eksperimen untuk meningkatkan sistem kekebalan manusia, dan Ibu Ganta merupakan salah satu ilmuwan yang terlibat di dalam eksperimen tersebut. Mereka akhirnya berhasil menciptakan kristal merah yang kemudian ditanam ke tubuh Shiro yang memberikannya kekuatan supranatural dan juga kemampuan regenerasi. Tapi rasa sakit yang dirasakannya selama eksperimen itu malah menyebabkan terciptanya kepribadian ganda Shiro, dan kepribadian itu disebut sebagai Ratchet Egg. Ratchet Egg pernah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan dirinya sendiri dalam upaya mengakhiri hidupnya. Dan ledakan dari kekuatannya lah yang telah mengakibatkan gempa besar pada 10 tahun yang lalu. Tapi ia masih bisa selamat berkat kemampuan regenerasinya. Ledakan itu juga membuat pecahan kristal merah yang tersimpan di laboratorium menyebar ke seluruh kota dan akhirnya menginfeksi beberapa orang. Dan orang-orang itu adalah para Deadman yang saat ini ditahan di dalam penjara Blok G. Alasan Shiro membunuh semua teman-teman Ganta adalah karena dirinya cemburu melihat Ganta yang memiliki banyak teman. Dia kemudian menanam kristal merah di dalam tubuh Ganta agar ia bisa hidup bersama dengan Ganta di dalam penjara. Kembali pada Ganta, yang akhirnya bertemu lagi dengan Senji. Ia pun langsung meminta maaf atas apa yang terjadi pada Senji. Tapi Senji malah tertawa dan sama sekali tidak menganggap serius apa yang telah dilakukan padanya. Saat bertemu dengan Ganta, Takami lalu menanyakan siapa Shiro sebenarnya. Tapi Ganta masih belum bisa mengingat sepenuhnya. Ia hanya tahu kalau mereka adalah teman sewaktu kecil. Mereka pertama kali bertemu di tempat ibu Ganta bekerja. Pada suatu hari, Ganta pernah diserang oleh seekor anjing yang menjadi objek eksperimen ibunya. Tapi untungnya, Shiro dengan cepat datang menyelamatkannya. Sementara itu, Makina tidak yakin kalau guncangan yang baru saja terjadi diakibatkan oleh gempa bumi. Hal itu kemudian membuat kecurigaannya dengan penjara ini semakin menguat.
kembali pada Ganta yang sangat khawatir dengan hukuman yang akan didapat oleh Minatsuki. Tapi Minatsuki sama sekali tidak khawatir akan hal itu, karena ia bahkan telah kehilangan salah satu ginjalnya di pertarungan sebelumnya. Dari sana, Ganta lalu pergi menyusul Takami yang ingin merebut kembali cash point miliknya. Namun, ia tiba-tiba dipukul oleh seorang tahanan wanita yang bernama Karako. Sementara itu, Takami yang sedang berkeliaran di loker petugas keamanan malah dipergoki oleh Tamaki. Tamaki lalu memberitahukan, sebanyak apapun cash point yang dimiliki oleh Takami tetap tidak akan bisa digunakan untuk membeli pengurangan tahanan. Itu artinya, Takami tidak akan bisa mengeluarkan adiknya dari penjara ini. Mengetahui itu lantas membuat Takami sangat marah, tapi seorang pria yang bernama Azuma langsung menyerang dirinya. Saat tersadar, Ganta mendapati dirinya telah berada di suatu tempat. Karako lalu memperkenalkan dirinya sebagai salah satu anggota Scar Chain, sebuah grup yang dibentuk oleh sekelompok deadman. Grup ini dipimpin oleh seorang pria yang bernama Nagi. Tujuannya adalah untuk menghancurkan Deadman Wonderland dan juga mengungkapkan apa yang terjadi di dalamnya kepada dunia. Setelah melihat pertandingan kemarin, mereka yakin kalau Ganta adalah orang yang cocok untuk diajak bergabung. Melihat mereka benar-benar membuat Ganta sangat lega, karena ia sempat berpikir kalau semua orang di penjara ini sudah gila. Tapi ternyata masih ada sekelompok orang yang sama seperti dirinya. Di tengah pembicaraan mereka, TV tiba-tiba menyala dan memperlihatkan pertunjukan hukuman yang akan dilakukan pada Minatsuki. Melihat Ganta yang sangat khawatir, Nagi kemudian menghubungi seseorang menggunakan alat komunikasi rahasia. Sementara itu, Minatsuki hanya bisa pasrah bagian tubuhnya yang mana yang akan diambil. Tapi untungnya, mesin acak itu berhenti tepat di gambar rambut, yang artinya Minatsuki hanya akan kehilangan rambutnya pada hukuman kali ini. Ternyata, hal itu berkat bantuan tim Nagi yang telah meretas mesin tersebut, dan ini adalah salah satu kemampuan yang bisa mereka lakukan. Sesaat kemudian, Azuma datang ke tempat itu dan langsung menyerang mereka. Ternyata, Azuma sudah mengetahui rencana pelarian yang akan dilakukan oleh Nagi dan teman-temannya. Azuma sendiri adalah pemimpin pasukan Undertaker, pasukan khusus yang diciptakan oleh Tamaki untuk menangkap dan mengamankan para deadman yang membuat masalah. Ganta kemudian coba menyerangnya, tapi anehnya, kekuatan darahnya dapat dengan mudah dihancurkan. Sekarang giliran Azuma yang hendak kembali menyerang, tapi untungnya Shiro tiba-tiba datang untuk menghentikannya. Azuma kemudian memutuskan untuk pergi setelah melihat Shiro. Beberapa saat kemudian, seorang pria bernama Rokuro datang ke tempat itu dengan membawa sebuah chip data. Dia adalah anggota Scar Chain yang bertanggung jawab di bidang intelijen, serta orang yang telah membuat Minatsuki terhindar dari hukuman yang mengerikan. Nagi kemudian memperkenalkan Ganta ke anggota grup lainnya, tapi mereka cukup kebingungan kenapa Shiro dan Takami ada di dalam blok ini. Ganta lalu segera menjelaskan bagaimana mereka bertiga bisa sampai di tempat ini. Dalam beberapa hari lagi, negara akan melakukan inspeksi penjara selama seminggu untuk memastikan bahwa penjara Deadman Wonderland memenuhi standar keamanan negara. Dan pada saat itulah Nagi bersama timnya akan melakukan pergerakan. Karena pada saat inspeksi berlangsung, semua pertunjukan yang ada di Deadman Wonderland akan dihentikan. Tapi yang menjadi masalah bagi mereka adalah para Undertaker, pasukan khusus yang disiapkan untuk menghentikan para deadman seperti mereka. Ganta lalu mengatakan, jika serangan cabang dosanya tidak mempan kepada Azuma. Tapi Rokuro langsung membantah perkataannya. Ia kemudian memperlihatkan rekaman serangan Ganta kepada Azuma sebelumnya, yang mana Azuma tampak hanya menghindari serangan Ganta. Hal itu kemudian membuat Ganta sangat terkejut. Ia sangat yakin kalau Azuma dapat dengan mudah menahan serangannya. Tapi Rokuro malah mengatakan kalau orang seperti Ganta memang tidak bisa dipercaya. Ia bahkan tidak yakin jika Ganta akan berguna bagi mereka. Kata-kata itu lantas membuat Ganta sangat marah dan kesal. Dengan penuh rasa kekecewaan, ia kemudian memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Dari sana, Ganta kemudian pergi menemui Senji untuk menceritakan semuanya. Mengetahui Ganta yang telah bertarung melawan salah satu Undertaker, lantas membuat Senji sangat kesal karena Ganta tidak mengajak dirinya. Senji lalu memberitahukan kalau Nagi memiliki hubungan yang buruk dengan Undertaker. Pada 2 tahun yang lalu, Tamaki memaksa Nagi untuk bertarung melawan istrinya sendiri. Nagi kemudian sengaja kalah dalam pertarungan itu.
dan sebagai hukumannya, ia harus kehilangan sebagian tenggorokannya. Tapi jahatnya, Tamaki yang tidak senang dengan pertarungan itu juga memberikan hukuman kepada istrinya. Nagi kemudian hendak membawa kabur sang istri, tapi Azuma langsung menghabisinya tepat di depan mata Nagi. Setelah mendengar cerita itu, Ganta lalu pergi menemui Nagi untuk meminta maaf karena sudah pergi begitu saja. Nagi kemudian berujar kalau dirinya melakukan semua ini bukan untuk balas dendam. Semua orang di Scar Chain bertarung hanya untuk sebuah kebebasan. Karena banyak dari mereka yang dijebak agar masuk ke dalam penjara ini. Akan tetapi, Ganta malah tidak mengerti kenapa Nagi tidak ingin melakukan balas dendam. Berbeda dengan dirinya, yang masih menyimpan rasa dendam terhadap pria berjubah merah. Ganta sama sekali belum mengetahui kalau sosok yang telah menghabisi teman-temannya berada di dekatnya. Sementara di tempat yang berbeda, Rokuro diam-diam mendatangi Azuma. Dan ternyata, Rokuro adalah seorang pengkhianat. Dialah yang telah memberitahukan rencana pelarian yang akan dilakukan oleh Nagi. Beberapa hari kemudian, para petugas inspeksi negara akhirnya tiba di penjara Deadman Wonderland. Sementara itu, Ganta memutuskan untuk kembali bergabung bersama grup Nagi. Tapi Shiro tidak senang dengan keputusan tersebut. Ganta kemudian memintanya untuk menunggu sampai rencana ini berhasil. Agar bisa memperlihatkan kebrutalan penjara ini ke seluruh dunia, mereka membutuhkan sebuah bukti yang tidak dapat disangkal, dan bukti itu ada di dalam chip yang dibawa oleh Rokuro. Chip itu berisikan data eksperimen yang dilakukan kepada para Deadman, dan juga operasi ilegal yang selama ini dilakukan oleh Tamaki. Untuk menjalankan rencana ini, Nagi dan Rokuro akan mengambil alih ruang kontrol terlebih dahulu, dan setelah sistem keamanan sudah dimatikan, yang lainnya akan menggunakan lift barang untuk keluar dari dalam penjara. Setelah semuanya siap, Nagi dan Rokuro segera melakukan penyerangan ke ruang kontrol. Sementara itu, Karako dan yang lainnya tiba-tiba diserang oleh robot Necromakro saat dalam perjalanan menuju lift. Tak ada pilihan lagi, Karako lalu memberikan chipnya kepada Ganta. Sementara dirinya yang akan menahan robot pemburu tersebut. Dengan sekuat tenaga, ia berjuang agar semua orang bisa pergi dari tempat itu. Robot itu kemudian menyemprotkan cairan asam penghancur kepadanya. Tapi kemampuan pertahanan darah Rokuro masih bisa menahan serangan tersebut. Hanya dengan sekali pukulan, Rokuro bisa dengan mudah menghancurkan robot tersebut. Berkat Karako, Ganta dan yang lainnya akhirnya berhasil mencapai lift. Sekarang mereka tinggal menunggu Nagi yang berada di ruang kontrol untuk menjalankan lift tersebut. Sementara itu, tampak Nagi dan Rokuro yang telah berhasil mengalahkan semua petugas di ruang kontrol. Di saat hendak menyalakan liftnya, salah satu anggota Undertaker yang bernama Hibana mendatangi mereka. Nagi awalnya berpikir kalau anak perempuan itu sedang tersesat. Sementara itu, Rokuro belum juga menyalakan liftnya walaupun Nagi sudah memerintahkannya. Di sini, Rokuro akhirnya mengungkapkan jati dirinya sebagai seorang pengkhianat. Dan secara tiba-tiba, Nagi langsung diserang oleh Hibana. Sama seperti yang dialami oleh Ganta, serangan cabang dosa Nagi juga tidak mempan terhadapnya. Nagi pun langsung menyadari kalau Rokuro telah mengedit video serangan Ganta sebelumnya. Ternyata, senjata yang digunakan oleh para anggota Undertaker telah dilengkapi dengan alat yang dapat menangkal kekuatan cabang dosa. Itulah kenapa darah para Deadman akan mencair setiap kali menyentuh senjata tersebut. Walaupun dirinya sudah terpojok, tapi Nagi tidak mau menyerah begitu saja. Ia lalu kembali menyerang gadis kecil tersebut, tapi sayang usahanya berakhir sia-sia. Walau sudah diminta agar menyerah saja, tapi Nagi langsung menolaknya mentah-mentah. Untuk membuat Nagi bertekuk lutut, anak perempuan gila itu kemudian menyayat beberapa bagian tubuh Nagi. Tapi Nagi tetap kokoh pada pendiriannya. Ia malah memprovokasi bocah tersebut dengan menyebutnya sebagai anak gila yang sangat menyedihkan. Mendengar itu lantas membuat Hibana sangat marah. Dan ia pun kembali menyerangnya secara bertubi-tubi. Sebelum dikirim ke penjara ini, Hibana kerap dihukum dan disiksa oleh ibunya hanya karena kesalahan yang kecil. Tapi hal itu justru membuat kepribadiannya berubah menjadi sangat sadis. Hingga pada puncaknya, ia membantai beberapa teman sekelasnya dan berdalih hanya menghukum mereka. Serangan yang dilancarkannya kemudian membuat tangan Nagi terputus. Tapi ini adalah bagian dari rencana Nagi. Ia kemudian melempar tangannya itu dan tepat mengenai kepala Hibana. Setelah menidurkan Rokuro, Nagi lalu hendak menyalakan liftnya.
Hibana yang melihat itu kemudian hendak menyerangnya. Tapi Nagi lebih dulu menyerangnya menggunakan darah dari tangannya yang sudah putus. Sesaat kemudian, lift akhirnya menyala. Ganta dan yang lainnya lalu dengan cepat menaiki lift tersebut. Mereka pun berpikir kalau semuanya telah berjalan sesuai rencana. Akan tetapi, Azuma dan pasukannya tiba-tiba menembaki mereka begitu sampai di atas. Mereka kemudian dibantai satu persatu. Sementara Ganta yang sangat ketakutan tidak tahu harus melakukan apa. Saat tersadar, Rokuro melihat Nagi yang sudah tergeletak tidak berdaya. Untuk membuatnya semakin putus asa, Rokuro lalu memberitahukan sesuatu mengenai chip yang ia berikan pada mereka. Dengan sisa-sisa tenaganya, Nagi kemudian coba menghubungi seseorang di markas mereka. Dan secara kebetulan, ada seseorang di tempat itu. Sementara itu, Ganta yang tidak mau hanya berdiam diri kemudian coba menyerang Azuma. Tapi serangannya sama sekali tidak berdampak apapun. Azuma yang tidak tertarik bertarung melawannya kemudian memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Ganta bersama beberapa orang yang tersisa lalu hendak melanjutkan rencana mereka. Akan tetapi, Shiro tiba-tiba mendatangi mereka. Ia kemudian mengambil chip itu dari Ganta dan melemparkannya ke dalam kobaran api. Tindakannya itu lantas membuat Ganta sangat marah, apalagi di saat melihat Shiro yang seakan tidak merasa bersalah. Padahal banyak dari mereka yang mati hanya demi chip data tersebut. Ganta yang sudah dipenuhi rasa amarah pun langsung memukul Shiro, serta mengatakan kalau dirinya tidak ingin melihatnya lagi. Setelah itu, Ganta lalu kembali ke markas bersama anggota yang tersisa. Karako juga berhasil kembali dalam keadaan selamat. Ganta pun seakan masih belum percaya dengan apa yang dilakukan oleh Shiro. Walau rencana mereka gagal, tapi Karako masih belum mau menyerah. Meskipun chip datanya sudah hancur, tapi mereka masih bisa kabur dari tempat ini dan menceritakan semuanya secara langsung. Bahkan hanya dengan memperlihatkan kekuatan cabang dosa kepada dunia, hal itu sudah menjadi bukti kuat yang mereka butuhkan. Di lain sisi, terlihat Nagi yang sedang ditahan oleh Azuma. Azuma kemudian membujuknya untuk bergabung bersama Undertaker. Sementara di tempat yang berbeda, Makina berhasil menyusup ke dalam ruangan Tamaki dan mulai menyalin data-data yang ada di dalam komputernya. Sementara itu, para anggota Scar Chain yang tersisa masih kebingungan kenapa tadi Azuma tidak menghabisi mereka semua. Mereka lantas berpikir kalau Azuma hanya ingin bermain-main dengan mereka. Tapi semuanya segera terjawab di saat Rokuro datang ke tempat itu. Ia pun sangat marah di saat melihat mereka yang masih hidup. Ternyata, chip yang mereka bawa bukan berisi data-data penjara ini, melainkan sebuah bom yang dibuat oleh Rokuro untuk meledakkan mereka semua. Mengetahui itu lantas membuat mereka semua sangat terkejut. Terlebih lagi dengan Ganta, yang akhirnya menyadari kalau Shiro telah menyelamatkan hidupnya. Beberapa saat kemudian, para anggota Undertaker mulai berdatangan mengepung mereka. Sedangkan itu, Nagi masih terus menolak ajakan Azuma untuk bergabung dengan Undertaker. Azuma kemudian menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuhnya. Di tempat yang berbeda, Shiro masih kecewa dengan perlakuan Ganta terhadapnya. Padahal dirinya sudah berjuang untuk menyelamatkannya. Shiro lalu kembali ke ruangan Hagire yang sudah hancur, tempat di mana ia selalu menghabiskan sebagian besar waktunya selama di penjara ini. Shiro sama sekali belum menyadari kalau Hagire sudah tewas di tangannya, karena yang dilawan oleh Hagire adalah Ratchet Egg yang telah mengambil alih tubuh Shiro. Kembali pada Ganta, yang benar-benar sangat panik ketika Rokuro memilih dirinya untuk dibunuh lebih dulu. Selain itu, Rokuro juga coba memprovokasi Ganta dengan mengaku bahwa dialah yang telah mengedit video pengakuan Ganta kepada Tamaki. Setelah itu, Rokuro lalu memerintahkan dua anggota Undertaker untuk membunuh Ganta, yang mana hal itu membuat Ganta sudah pasrah dengan hidupnya. Namun tiba-tiba, Senji datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkannya. Melihat adanya kesempatan, Karako dan yang lainnya kemudian langsung menyerang para Undertaker tanpa menggunakan kekuatan cabang dosa mereka. Tapi hebatnya, teknik serangan cabang dosa Senji dapat dengan mudah membunuh para Undertaker dan juga menghancurkan senjata yang mereka gunakan. Sementara itu, Shiro didatangi oleh seorang pria yang bernama Toto, orang yang mendengar pesan dari Nagi dan juga yang telah memberitahukan mengenai chip itu kepada Shiro. Di tempat yang berbeda,
Azuma kembali mengingatkan Nagi dengan kebrutalannya yang telah membantai puluhan Undertaker pada 2 tahun yang lalu. Tapi Nagi sama sekali tidak mengingat hal itu, karena trauma yang dialaminya atas kematian sang istri. Akan tetapi, zat adrenalin yang disuntikkan oleh Azuma perlahan mengembalikan ingatan tersebut. Setelah berhasil mengalahkan para Undertaker yang dibawa oleh Rokuro, Karako dan yang lainnya lantas meminta Senji untuk bergabung bersama mereka. Tapi Senji langsung menolaknya mentah-mentah, karena menurutnya, di luar sana tidak ada bedanya dengan di dalam sini. Tapi paling tidak, di dalam tempat ini dirinya bisa bertahan hidup dengan kekuatannya sendiri. Merasa bahwa dirinya hanya menjadi beban dan tidak berguna, Ganta lalu memohon pada Senji agar mengajarinya cara bertarung. Melihat Ganta yang bersungguh-sungguh, lantas membuat Senji bersedia untuk melatihnya. Sementara itu, para anggota Scar Chain yang tersisa mulai bergerak mencari rute lain untuk keluar dari penjara ini. Berbeda dengan Karako yang memutuskan untuk pergi menyelamatkan Nagi dengan menyamar menjadi salah satu anggota Undertaker. Berpindah kepada Ganta yang berkali-kali dijatuhkan oleh Senji dengan mudah. Senji mengatakan bahwa peluru yang ditembakkan oleh Ganta masih terlalu lambat dan lemah. Jika ingin mengalahkan para Undertaker, maka Ganta harus bisa menembakkan darahnya setara kecepatan suara. Dengan begitu, senjata para Undertaker tidak akan sempat bereaksi terhadap darahnya. Hal itulah yang dilakukan oleh Senji sebelumnya, yang mana ia melakukan serangan dengan secepat kilat. Senji lalu mengubah metode latihan mereka dengan meminta Ganta menembak permen yang tergantung di belakangnya. Jika serangan Ganta bisa lebih cepat dari pedang kilatnya, Ganta pasti berhasil mengenai permen tersebut. Dengan kata lain, mereka akan saling beradu kecepatan. Ganta kemudian menembakkan darahnya ke arah Senji. Akan tetapi, latihan mereka seketika terhenti ketika Toto datang ke tempat itu. Kedatangannya lantas membuat Senji sedikit panik, karena Toto adalah Deadman terkuat di antara Deadman yang lain, yang mana ia bisa menyalin kemampuan Deadman lain hanya dengan merasakan darah mereka. Tapi dia segera pergi dari tempat itu setelah berkenalan dengan Ganta. Latihan mereka pun kembali berlanjut. Namun, Ganta tetap belum bisa menandingi kecepatan Senji. Ganta juga sudah kelelahan karena menggunakan banyak darah. Dengan sedikit darah di tangannya, ia kemudian menembak permen tersebut untuk yang terakhir kali. Namun tanpa diduga, tembakannya itu malah menghasilkan ledakan yang besar. Ganta akhirnya menyadari kalau dirinya harus memperkecil darah yang ia tembakkan agar bisa mencapai kecepatan suara. Sementara di tempat yang berbeda, Karako sudah berhasil mendekati markas Undertaker. Tapi secara kebetulan, Shiro tiba-tiba muncul di tempat itu untuk mencari Ganta. Karako lalu hendak mengamankannya, tapi ia malah ketahuan karena Azuma mengenali suaranya. Mereka berdua pun akhirnya ditangkap. Azuma kemudian meminta para anggota Scar Chain lainnya untuk segera menyerah jika ingin Koruko hidup. Situasi ini lantas membuat mereka sangat dilema. Tapi di saat Karako meminta mereka agar tidak menghiraukan dirinya, mereka lalu dengan berat hati memilih untuk kabur. Melihat Shiro yang juga ikut ditangkap, Ganta lalu segera pergi ke sana. Tapi para pasukan Undertaker malah menangkap dirinya. Namun tiba-tiba, Minatsuki datang dan langsung menghabisi mereka. Dia mengatakan kalau ini adalah balasannya atas bantuan mereka pada dirinya. Sesampainya di markas Undertaker, Ganta kemudian langsung menyerang anak buah Azuma menggunakan teknik yang baru saja ia pelajari. Tapi sayangnya, latihan tadi benar-benar membuatnya kehabisan tenaga. Melihat Ganta yang sudah tidak berdaya, Shiro lalu hendak membantunya. Tapi Hibana yang ternyata masih hidup langsung menyerangnya hingga terkapar. Untuk membuat pertarungan semakin menarik, Azuma kemudian melepaskan Nagi yang sudah menggila. Nagi sekarang sudah mengingat semuanya. Bahkan momen di saat Tamaki memperlihatkan jasad bayi yang dikandung istrinya di dalam sebuah tabung eksperimen. Hal itulah yang menjadi penyebab Nagi menggila pada 2 tahun yang lalu, dan kini memori itu telah kembali padanya. Dengan segenap rasa amarahnya, Nagi kemudian meledakkan seluruh tempat itu. Dirinya kini sudah tidak terkendali lagi. Satu persatu para anggota Undertaker di tempat itu kemudian dibantainya. Sementara Azuma hanya diam menyaksikan hal itu terjadi. Nagi lalu mendekati Shiro dan hendak menyerangnya. Tapi Ganta dengan cepat langsung melindunginya. Ia lalu menahan pukulan demi pukulan yang dilancarkan oleh Nagi kepadanya. Ganta kemudian coba menyadarkannya dengan mengatakan kalau Nagi masih memiliki sesuatu yang berharga,
yaitu teman-teman yang selama ini telah berjuang bersamanya. Di saat mendengar itu, kesadaran Nagi pun akhirnya kembali. Di saat mereka berpikir bahwa semuanya telah baik-baik saja, Azuma tiba-tiba menghujamkan pedangnya ke tubuh Karako. Melihat itu, seketika membuat Ganta sangat murka. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Ganta lalu menyerang Azuma. Tapi Azuma masih bisa menahan serangan tersebut. Melihat yang lainnya sudah tidak berdaya, Nagi lalu bangkit untuk menghadang Azuma. Namun, sekali tembakan senjata milik Azuma seketika menghentikannya, bahkan sampai membuat sebuah lubang besar di tubuhnya. Sedangkan itu, Hibana yang hendak kabur dari pertarungan itu langsung dibantai oleh Toto. Azuma yang sudah menggila, kemudian mulai menembaki anggotanya sendiri. Dulunya, Azuma yang bekerja di kuil selalu mendapat siksaan dari rekan kerjanya sendiri. Pada saat bencana Red Hole terjadi, ia menemukan orang-orang yang menyiksanya tertimpa oleh reruntuhan kuil. Bukannya menolong mereka, Azuma malah melampiaskan dendamnya dengan memutilasi mereka semua. Sejak saat itu, dirinya pun mulai terobsesi pada kematian, yang dianggapnya merupakan jalan menuju suatu kedamaian. Azuma lalu hendak membunuh mereka semua. Shiro kemudian segera bangkit untuk melawannya. Tapi Ganta tidak membiarkan Shiro melindunginya terus-menerus. Dengan segenap kekuatan yang dimilikinya, Ganta lalu melancarkan serangan yang terakhir. Sadar bahwa dirinya tak bisa menahan serangan itu, Azuma pun hanya bisa pasrah dengan kematian yang sudah berada di depan matanya. Di saat-saat terakhirnya, Nagi lalu memberikan permen miliknya kepada Ganta sebagai tanda terima kasih. Dan setelah itu, Nagi kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Kematiannya pun membuat Ganta dan Karako sangat terpukul. Sebelum fajar tiba, Karako bersama anggota Scar Chain yang telah berhasil keluar, lalu segera pergi meninggalkan penjara tersebut. Sementara Ganta malah memilih untuk tinggal di penjara, karena dirinya tak bisa meninggalkan Takami yang masih berada di dalam. Selain itu, ia juga belum menuntaskan dendamnya terhadap pria berjubah merah.